Kegiatan rutin. Kita semua pasti punya kegiatan yang kita lakukan secara teratur ya, sehingga menjadi kebiasaan. Nah, itu yang namanya kegiatan rutin ya. Contohnya apa sih kegiatan rutin? Contohnya kita lihat sesuai gambar ini ya. Yang pertama ini kan kegiatan makan ya. Kita kan makan tuh secara rutin ya. Kita bisa makannya makan pagi atau siang, malam dan sebagainya. Bahasa Inggrisnya eat breakfast, itu sarapan, eat lunch, makan siang, eat dinner, makan malam, eat a snack, ngemil ya. Hati-hati eat a snack, jangan membacanya eat a snake karena nanti menjadi makan ular. Hati-hati ya. Lalu ini kegiatan di kamar mandi, apa saja sih yang bisa dilakukan secara rutin di kamar mandi? Ya mestinya kita bisa menggosok gigi ya, brush the teeth. Ingat ini bentuk jamak teeth, bukan tooth. Karena kalau menggosok gigi itu kan nggak mungkin cuma satu gigi yang digosok kan, tapi semua gigi yang ada di mulut. Berarti bentuk jamak, brush the teeth, menggosok gigi. Lalu wash the face, mencuci muka. Take a shower atau take a bath, artinya sama-sama mandi. Tapi kalau shower itu mandinya pakai pancuran, kalau bath mandinya pakai bak mandi ya. Lalu take a nap, tidur siang. Go to bed, bersiap tidur. Nah, di sini kalau kita malam mau siap-siap tidur, ganti piyama, lalu mau mapan di tempat tidur gitu ya. Itu istilah yang dipakai adalah go to bed ya. Hati-hati karena kadang orang mengatakan go to sleep karena menerjemahkan dari bahasa Indonesia pergi tidur gitu kan, go to sleep. Padahal dalam bahasa Inggris go to sleep itu artinya beda loh. Artinya bukan pergi tidur, tapi artinya jatuh tertidur. Nah kan kita nggak bisa dong menentukan secara rutin setiap malam jam berapa saya harus jatuh tertidur, kan nggak bisa dong. Makanya kan yang bisa kita lakukan adalah bersiap tidur, go to bed, untuk kegiatan rutin. Hati-hati, ingat itu ya. Lalu berikutnya ini play, kebetulan kalau kalian kan masih suka bermain ya, mungkin bermain itu merupakan kegiatan rutin buat kalian ya. Nah, play di sini kebetulan nih play bermain sepak bola ya, play soccer gitu. Nah, lalu yang ini kegiatan belajar. Belajar itu adalah study. Ini belajarnya pakai buku kan, belajar pelajaran sekolah gitu ya, study. Kalau belajarnya belajar keterampilan, misalnya belajar naik sepeda, itu kan nggak pakai buku kan. Nah, itu istilahnya adalah learn. Learn to ride a bike. Belajar naik sepeda gitu ya. Lalu di sini bisa juga mengerjakan PR kan? Mengerjakan PR itu bahasa Inggrisnya adalah do the homework gitu ya. Nah, ini contoh kosakata mengenai kegiatan rutin. Miss kan pernah katakan bahwa kalau belajar bahasa Inggris itu kita belajar kosakatanya dulu, tapi setelah belajar kosakata kita harus belajar pakai kosakata itu dalam kalimat gitu kan. Nah, ini kosakata tentang kegiatan rutin yang tentunya dipakai dalam kalimat tentang kegiatan rutin. Nah, bagaimana sih cara membuat kalimat tentang kegiatan rutin? Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah jenis keterangan waktunya, yang kedua bentuk kata kerjanya. Nah, jenis keterangan waktunya ini adalah contoh jenis keterangan waktu yang bisa digunakan untuk membuat kalimat tentang kegiatan rutin. Contoh yang pertama adalah always, artinya selalu, atau usually, biasanya, often, sering, sometimes, kadang-kadang, seldom, jarang, never, tidak pernah. Lalu kita juga bisa menggunakan keterangan waktu yang ini ya. In the morning, di pagi hari. In the afternoon, di siang hari. Hati-hati yang di sini the dibaca the, yang di sini dibaca the. Karena ini diikuti bunyi mati. Morning itu kan bunyinya M kan. M itu bunyi huruf mati gitu kan. Berarti dibacanya the. In the morning. Sedangkan ini afternoon, huruf A-nya bunyinya bunyi huruf hidup kan. Berarti ini dibaca di, in the afternoon, di siang hari ya. Lalu ada in the evening, di petang hari, dan at night, di malam hari. Nah, hati-hati kalau night itu pakainya at, bukan in the ya. Itu dihafal mati aja ya. Nah, mungkin kalian masih ingat, Miss pernah ngajarin kalian di peraturan tentang salam dalam bahasa Inggris yang kita bisa mengatakan good morning, good afternoon, atau good evening. Itu untuk salam saat bertemu gitu kan. Sedangkan good night adalah salam untuk berpisah di malam hari. Jadi kalau kita belajar tentang salam, antara evening dan night itu dibedakan. Tapi kalau itu belajar tentang salam,
Nah, sekarang kita belajar tentang kegiatan rutin. Kalau tentang kegiatan rutin antara evening dan night itu nggak usah terlalu dibedakan gitu. Maksudnya begini, kalian mau mengatakan I eat dinner in the evening atau I eat dinner at night, sama aja gitu, nggak apa-apa ya, dua-duanya boleh ya. Kemudian kalian juga bisa menggunakan keterangan waktu yang menggunakan kata every. Contohnya adalah every day setiap hari, every week setiap minggu, every month setiap bulan, every year setiap tahun ya. Itu adalah jenis keterangan waktu yang biasa digunakan untuk kalimat tentang kegiatan rutin. Bagaimana dengan kata kerjanya? Kata kerjanya kita menggunakan kata kerja bentuk verb one atau verb 1s tergantung subjeknya. Untuk subjek I, you, we, they kita menggunakan verb one. Untuk subjek he, she, it kita menggunakan verb 1s. Nah, makanya kan di sebelumnya Miss ajarkan kalian kata pengganti kata subjek gitu kan, kata pengganti subjek gitu kan. Itu gunanya sebenarnya untuk menyiapkan kalian belajar ini, kapan menentukan verb 1 atau verb 1s dengan memahami kata pengganti subjeknya gitu ya. Nah, ini contoh kalimatnya tentang rutinitas. Yang pertama, I always eat breakfast every day. Saya selalu sarapan setiap hari. Subjeknya I, kata kerjanya eat, bentuk verb 1 ya. Kemudian he always eats breakfast every day. Dia selalu sarapan setiap hari. Subjeknya he, kata kerjanya eats, verb 1s gitu. Nah, bagaimana cara merubah verb 1 menjadi verb 1s? Untuk sebagian besar kata kerja, langsung saja tambahkan huruf S. Untuk kata kerja yang berakhiran SS, SH, CH, dan X, tambahkan ES. Contohnya di sini, eat menjadi eats, ya, karena eat ini termasuk yang sebagian besar kata kerja, ya. Sedangkan toss itu berakhiran SS gitu. Jadi toss itu harus ditambahin ES. Toss menjadi tosses. Watch berakhiran CH, berarti harus ditambahin ES. Watch menjadi watches. Mix berakhiran X, berarti harus ditambah ES. Mix menjadi mixes gitu. Nah, peraturan yang lain, untuk kata kerja yang berakhiran huruf mati dan Y, maka Y-nya harus dirubah menjadi IES. Contohnya adalah dry. Dry itu berakhiran Y dan sebelum Y adalah huruf R adalah huruf mati. Berarti dry menjadi dries ya. Bandingkan dengan ini nih, play menjadi plays, langsung tambahin huruf S. Kenapa? Walaupun ini berakhiran Y, tapi sebelumnya adalah huruf A, huruf hidup ya. Sedangkan try sebelum Y adalah R, huruf mati. Try menjadi tries, Y-nya dirubah menjadi IES. Pray sebelum Y huruf hidup juga seperti play kan, langsung tambahin S. Pray menjadi praise. Kemudian spy sebelum huruf Y adalah P, berarti Y-nya harus dirubah menjadi IES. Spy menjadi spies gitu ya. Lalu hati-hati karena ada 3 kata kerja khusus yaitu do, go, dan have ya. Di mana do akan menjadi does, go menjadi goes. Dihafal mati aja ya. Hati-hati juga dengan cara membacanya, walaupun tulisannya mirip, tapi yang ini dibacanya seperti huruf A, does, sedangkan ini dibacanya goes. Kenapa begitu? Miss juga nggak tahu, pokoknya diingat-ingat aja ya. Lalu have, hati-hati have menjadi has. Have tidak boleh menjadi haves ya, tapi menjadi has. Itu juga dihafal mati aja. Nah, itu materi pelajaran kita hari ini ya. Kita ulang sebentar secara singkat ya. Di sini kita sudah belajar tentang kegiatan rutin. Pertama kita belajar kosakatanya. Ini adalah contoh kosakatanya. Lalu bagaimana membuat kalimat dengan kalimat tentang kegiatan rutin ya. Yang perlu diperhatikan adalah jenis keterangan waktunya. Ini jenis keterangan waktunya dan bentuk kata kerjanya, yaitu verb 1 atau verb 1s, di mana verb 1 atau verb 1s itu tergantung subjeknya. Ya. Nah, bagaimana peraturan perubahan verb 1 menjadi verb 1s? Barusan Miss sudah jelaskan secara singkat, ini peraturannya. Nah, itu adalah inti dari pelajaran kita hari ini. Berikutnya, kita akan mencoba mengerjakan soal latihannya, supaya kita benar-benar paham bagaimana merubah verb 1 menjadi verb 1s. Oke? Nah, untuk soal latihannya ada di lembar penguatan pemahaman materi. Di sini Miss sudah ringkaskan peraturannya secara singkat menjadi peraturan nomor 1, 2, 3, dan 4 gitu ya. Nah, di sini kalian melihat ada tabel ya. Tabel ini berisi verb 1 ya.
Lalu kalian diminta untuk merubah verb 1 ini menjadi verb 1s. Caranya begini, kalian lihat kata kerjanya ini kan, nomor 1 misalnya ask. Nah, kalian lihat itu termasuk peraturan yang keberapa? Kan ada 4 peraturan di sini. Apakah ask ini termasuk peraturan kedua nggak? Berakhiran dengan ss, sh, ch, x nggak? Enggak kan? Apakah dia termasuk peraturan ketiga? Berakhiran huruf mati dan y? Enggak juga kan? Apakah dia termasuk peraturan keempat? Yaitu salah satu dari ketiga kata kerja ini, do, go, dan have. Enggak juga kan? Nah, kalau dia tidak termasuk peraturan 2, 3, dan 4, berarti dia pasti peraturan ke-1. Nah, peraturan ke-1 berlaku untuk sebagian besar kata kerja. Cara merubah verb 1 menjadi verb 1s-nya langsung tambahin s saja, gitu kan? Berarti ask menjadi ask, tambahin huruf s gitu ya. Contoh lain nomor 4 misal. Nomor 4 brush, berakhiran sh. Nah, berarti dia termasuk peraturan kedua, langsung kelihatan kan? Nah, kamu tulis di sini peraturan kedua, tambahin huruf s kan? Berarti brush menjadi brushes. Lalu contoh lain yang do ya. Do ini termasuk peraturan keempat. Dia kata kerja khusus kan, menjadi does. Ya udah, kamu tulis aja habis do, ini peraturan keempat menjadi does gitu. Nah, satu lagi misal ini dry. Dry itu termasuk peraturan yang ketiga karena dia berakhiran dengan huruf y dan sebelum y-nya huruf mati. Berarti dry ini termasuk peraturan ketiga, y-nya harus dirubah menjadi ies sehingga dia menjadi dries gitu. Ya, begitu cara mengerjakannya. Jadi kalian amati satu persatu pokoknya, lalu tentukan dia termasuk peraturan yang keberapa. Kalau sudah dapat peraturan keberapanya, lalu kalian rubah verb 1-nya ini menjadi verb 1s sesuai dengan peraturannya. Menjadi bagaimana? Apakah hanya ditambahin s, tambahin es, atau y-nya harus dirubah menjadi ies, atau menjadi salah satu dari ini, does, goes, atau has. Ya. Nah, kalian kerjakan, tulis yang rapi ya. Lalu Miss minta juga kalian menghafalkan kata kerjanya. Untuk menghafalkan kata kerjanya, perhatikan ya cara membacanya ya. Miss akan baca satu persatu, kalian dengarkan baik-baik. Nomor 1, ask. Nomor 2, bake. Nomor 3, bring. Nomor 4, brush. Nomor 5, build. Nomor 6, catch. Nomor 7, climb. Nomor 8, come. Nomor 9, dance. Nomor 10, dig. Ya. Lalu nomor 11. Nomor 11, do. 12, drink. 13, dry. 14, eat. 15, finish. 16, fix. 17, try. 18, give. 19, go. 20, have. Lalu nomor 21, hold. 22, lay. 23, make. 24, play. 25, pray. 26, put. 27, swing. 28, try. 29, wash. 30, write. Ya, bacanya write, bukan write. W-nya abaikan. W-nya nggak usah dibaca. Langsung saja mulai dari R-nya. Write. Ya. Nah, itu adalah cara mengucapkan verb 1 yang ada di daftar ini ya. Kalian hafalkan nanti verb 1-nya. Artinya ini ya. Nanti cara menghafalkannya kalian tutupin aja nih bahasa Inggrisnya. Kalian lihat bahasa Indonesianya. Lalu kalian hafalkan. Bertanya tuh bahasa Inggrisnya apa sih? Ask. Memanggang tuh bahasa Inggrisnya apa sih? Bake. Membawa itu apa sih? Bring. Dan seterusnya gitu ya. Kalau perlu kalian pakai coret-coret. Kalau kita menulis, menghafalkan dengan cara menulis itu lebih cepat kok masuk ke otak kita ya. Jadi bisa juga kalian pakai kertas coret-coretan ya. Nah, kalian hafalkan kata kerja ini dan jangan lupa tadi yang seperti Miss minta ya, dirubah verb 1-nya menjadi verb 1s gitu ya. Tulis yang rapi pakai pen supaya waktu difoto jelas, jangan pakai pensil ya. Lalu waktu memotretnya kameranya jangan goyang supaya gambarnya jelas dan pastikan tidak ada tulisan yang terpotong sehingga saat Miss mengoreksi itu membacanya mudah gitu ya. Lalu seperti biasa kalian kirim ke Google Classroom ya. Kerjakan dengan serius dan sungguh-sungguh ya, jangan main-main ya. Pahamin bentuk kata kerjanya, pahamin instruksinya ya.
Jangan ngerjainnya nanti nggak sesuai dengan yang diminta gitu ya. Oke, itu aja dari Miss. Good luck and see you next time.